Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Tertulis demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa. Mengapa saudara? Karena di dalamnya terkandung suatu jaminan yang pasti bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah keistimewaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini sungguh sebuah kehormatan yang tinggi. Menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Raja, segala Raja, Pencipta alam semesta, merupakan suatu keistimewaan bagi kita semua. Menjadi anak-anak Allah di sini bukan dikarenakan diperanakan dari darah dan daging, tapi karena kita dilahirkan dari Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anak Allah berarti kita berubah status saudara. Dari yang tadinya adalah anak-anak iblis, anak-anak yang durhaka oleh karena dosa dan pemberontakan kepada Allah. Tetapi kita sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah yang hidup. Tuhan menjadi Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita punya keistimewaan. Apa keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah? Yang pertama, kita mewarisi kerajaan Allah. Akibat yang luar biasa dari menjadi anak-anak Allah ialah kita mendapatkan keistimewaan untuk mewarisi kerajaan Allah, yaitu kerajaan sorga. Dalam Lukas 15 ayat 31 tertulis, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini adalah suatu kebenaran, di mana kepunyaan Bapa adalah kepunyaan anak. Bapa surgawi memiliki kerajaan surga, dan itu Dia berikan juga kepada kita menjadi milik kita yang kekal. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Sungguh saudara luar biasa, janji Tuhan adalah untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah saudara, keistimewaan kita. Kita memiliki warisan kerajaan sorga. Yang kedua, kita hidup dalam kuasa Allah. Menjadi anak Allah berarti bahwa kita berkuasa untuk menghancurkan iblis, mengalahkan dosa, dan hidup dalam kebenaran. Setiap kita yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, berarti bahwa kita mampu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak berada di bawah kuasa kedagingan, tapi ada dalam kuasa Roh Kudus. Kita berjalan dalam kuasa sebagai anak-anak kerajaan surga yang tidak lagi hidup bergelimang dosa dan tidak hidup di bawah kuasa-kuasa dunia ini, tapi hidup di dalam kuasa Tuhan, dalam kemuliaan dan standar kebenaran surgawi. Dalam Roma 14 ayat yang ke-17 tertulis,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, kita mengalami janji-janji Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti bahwa kita menerima dan mengalami janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Bapa yang baik di dunia saja pasti akan memenuhi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di surga, yang punya begitu banyak janji bagi kita. Kita pasti akan mengalaminya dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anaknya. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu pemeliharaan, penyediaan, perlindungan, penyertaan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Sungguh luar biasa, saudara. Menjadi anak-anak Allah adalah keistimewaan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi saudara yang mau menjadi anak-anak Allah, mari buka hati saudara dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya dari penghakiman dan penghukuman yang kekal. Mari ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia dan datang untuk menebus aku dari penghukuman kekal akibat dosa-dosaku, serta memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal kepadaku. Aku terima dan percaya Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hidupku dan pimpinlah aku sekarang dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang sudah percaya, teruslah belajar Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Bagi kita semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami baca pada saat ini, memberikan kami kekuatan dan sukacita. Ada kepastian yang sungguh luar biasa. Karena ketika kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, kami berubah status dari yang tadinya anak-anak yang durhaka, anak-anak iblis, anak-anak yang memberontak terhadap Tuhan, yang terhilang dan binasa, menjadi anak-anak Allah yang memiliki keistimewaan, mewarisi kerajaan sorga, hidup dalam kuasa-Mu Tuhan, dan mengalami janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk keselamatan, bersyukur untuk karya penebusan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami selalu Bapa, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam integritas dan prinsip-prinsip kerajaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami selalu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Bagi yang sedang bekerja pada malam hari ini, karena keharusan untuk bekerja pada shift malam, kami berdoa agar Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap mereka. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menolong, menyembuhkan, nyatakan kuasa mujizat-Mu, dan berikan pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.